masa berasal dari luar sih? Ini soal perut, saudara. Uangmu banyak tidak mau solusi. Yang solusi pertama, ada nggak beras ini? Lumbung kabupatennya mana? Lumbung provinsinya ada nggak? Di mana mau disimpan? Kalian masih kurang 50.000 ton per tahun. Dan kapan itu Dek Sultan? Ya, tagih saya. Kita sama-sama tentu dengan yang lain. Tahun depan nggak boleh lagi ada provinsi yang minus. Ini soal makan, saudara. Semangat, semangat, semangat. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Provinsi Bengkulu. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu. Acara diawali dengan sambutan dan ucapan selamat. Dinas Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu yang kami hormati. Camat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang akan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima yang disebutkan namanya DPD Republik Indonesia dan anggota DPD Republik Indonesia untuk menyerahkan bantuan. Oke. Sini Pak. Pak Menteri. Pak Mentan ke sini Pak. Pak Mentan, Pak Wagub.
Tahan Pak. Untuk melakukan foto bersama. Kami mohon berkenan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menuju ke podium. Kepada para penerima dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ibu SHMSIMH disilakan. Allah wala quwata illa billah. Ana wajib sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ini ada kawal kepolisian, ada Kejari, dan ketua pengadilan, ketua macam-macam, para pejabat lain. Saya hari ini didampingi oleh Wakil Ketua DPD, Pak Sultan, Riri, Senator. Dia mendampingi Menteri Pertanian hari ini dari Jakarta. Dia bawa saya ke kampungnya begitu. Saya didampingi oleh Dirjen Tanaman Pangan, Pak Suandi. Ya, saya didampingi Dirjen Perkebunan, banyak tugasnya di sini, Pak. Ya. Saya didampingi yang menangani ekspor impor di semua pelabuhan dan airport, Pak Kabang Karantina. Dan staf khusus saya Profesor Iman hadir di sini bersama kita. Hari ini saya kaget juga disebut Menteri Pertanian dan juga Menteri Kelautan. Untuk pertama kali kena jam 9 tadi pagi saya diberikan SK oleh Bapak Presiden dan saya langsung masuk kantor dan ternyata ada yang mewakili dari Direktorat Jenderal Budidaya. Terima kasih Di. Jadi itu Pak Gubernur, gini-gini ada 2 menteri yang hadir di sini ya. Kalau saya sebut satu persatu Bapak Ibu sekalian tidak selesai. Bapak yang Ibu yang saya hormati, siapapun yang saya muliakan dan banggakan. Para petani, stakeholder lain yang ada, saya kira hari ini adalah hari kebahagiaan untuk kita semua. Kita bisa panen padi dan tentu saja ini menyimbolkan suatu simbol bahwa Bengkulu memiliki potensi yang sangat kuat di dalam menopang hadirnya kehidupan rakyat yang besok makin tenang, makin damai, dan tentu saja kita berharap makin sejahtera. Insyaallah. Dan oleh karena itu kehadiran kita hari ini tidak ada lain untuk membangun komitmen ke depan yang harus lebih baik. Paling tidak melalui pertanian yang ada, melalui perkebunan yang ada, melalui peternakan yang ada, karena saya Menteri Kelautan, melalui laut yang ada, adalah sumber daya, sumber kehidupan yang memang kita miliki luar biasa. Tidak banyak negara seperti itu. Dan pertanian itu di depan rumah sudah kehidupan. Satu langkah kita ke kiri, satu langkah ke kanan, sepanjang ada tanah, ada air, maka pasti di situ ada rupiah dan dolar. Kalau gitu, Allah memberikan kita memberikan sesuatu dari alam ini yang cukup. Bengkulu punya air yang cukup karena matahari terus bersinar, angin terus meniup, dan awan terus menurunkan air. Di tanahnya juga seperti itu. Saya melihat kesuburan yang luar biasa. Kalau begitu, pertanian menjadi sumber kehidupan yang tidak pernah putus. Dan di tengah COVID yang ada seperti sekarang ini, semua melemah. Tidak ada orang bisa cari uang, Bapak, kalau tidak keluar rumah. Sekarang dunia takut keluar. Tidak ada yang bisa berjalan bisnis apapun kalau tidak ada transportasi yang mengangkut. Orang takut naik pesawat, orang takut melakukan perjalanan melalui kapal laut dan lain-lain, transportasi. Kenapa? Ada COVID, melemah semua. Bapak tahu yang tidak melemah di dunia? Bapak tahu yang ada di Indonesia?
yang tumbuh hanya pertanian Bapak. Kalau begitu, hari ini pertanian tumbuh 16,4%, yang lain turun minus. Cuma pertanian yang tumbuh. Dan di manakah pertanian itu? Di sekitar Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan teman-teman para pejabat, Pak Sultan, adik saya Riri, Pak Dandim, Pak Kapolres. Kalau begitu, ini menjadi kekuatan dari Bengkulu. Ini menjadi kekuatan dari Kabupaten Salum ngomong kurang lebih Seluma. Kalau begitu, kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau kita mau memperbaiki kehidupan, perbaiki pertanian. Kalau maaf saya bukan riak, bukan mau sombong-sombong. Saya bekas kepala desa, saya bekas lurah Bapak. Saya camat 4 tahun, saya camat teladan di Indonesia. Saya kepala desa terbaik di Indonesia. Saya lurah terbaik. Saya 25 tahun jadi kepala daerah Bapak. 10 tahun saya jadi bupati. 5 tahun saya jadi wakil gubernur. 10 tahun saya jadi gubernur. Sekarang saya menteri 2. Nilai kalau nggak ada maksud riak, enggak. Saya cuma ingin menstimulan kita. Kalau desa mau baik, perbaiki pertaniannya. Kalau kecamatan mau baik, Pak Camat, Pak Koramil, Pak Dan Ramil, kalau mau kriminal turun, perbaiki ekonomi melalui pertanian langsung di depan mata. Dan pertanian itu ada 20 hari Bu, sudah dipetik. Bayam contohnya. Ada yang 1 bulan sudah dipetik. Contohnya apa, kumis apa itu? Selada, Selawi apa? Ya, masing-masing daerah. Ya. Kalau sawi ya ada yang 3 bulan. Jagung, padi, 100 hari. Ya. Ada yang 5 bulan. Termasuk sawit, termasuk apa? Ya, dan 1 tahun dan lain-lain. Kalau begitu, tidak ada alasan wabiyayi Allah irabikum ma'adugasiwa, kecuali kalau tidak mau berkeringat. Orang yang berkeringat, orang yang bekerja, COVID pun takut gitu loh. Cuma harus tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau pulang pakai eukaliptus, pakai kayu putih juga oke. Ya, dan kita lawan COVID ini. COVID ada di mana-mana. Takut berlebihan juga nggak boleh, tapi berani berlebihan juga nggak boleh. Saya setiap minggu ada di semua provinsi, nggak pernah berhenti. Kalau subhanallah, mudah-mudahan saja nggak ada. Karena rasanya yang sudah pakai masker, yang sudah jaga jarak, yang cuci tangan, semua vitamin dalam luar negeri diminum masih kena juga, jadi gitu. Kalau begitu, salah satunya adalah doa. Yang bagi Islam, kalau ambil air salad, saya praktekkan soalnya. Kumur-kumur, bakso dihirum, ditarik ke dalam dengan syahadat. Ya, mudah-mudahan seperti itulah, sambil doakan. Bapak dan Adik sekalian, oleh karena itu saya bangga hari ini, walaupun di sini ya tentu di Kabupaten Seluma hanya 3 miliar lebih, Bapak, tetapi pengambilan kur kita di sini 1 triliun lebih. Itu tandanya akselerasi perkebunan jalan baik. Bapak tahu nilai tukar petani atau tingkat kesejahteraan petani, ukuran BPS, Badan Statistik yang mengukur dari survei yang ada, yang naik kesejahteraannya adalah petani di era COVID. 8 bulan ini semua turun, yang naik dari 99% naik menjadi 102%, sekian. Nilai tukar khusus untuk perkebunan, lebih khusus sawit dan karet, naik ke tingkat 107, 110%. Itu Pak. Jadi nggak ada alasan untuk kita diam, dan harus ditambah lagi, Oleh karena itu Pak Gubernur, satu-satunya ingin saya katakan, padi kita atau beras kita di sini termasuk yang defisit, dan saya siap bantu. Gini Pak, kalau baju lusuh, robek, jahit, tahun depan nanti pulih ekonomi baru beli boleh.
Kalau rumah bocor, kasih plastik dulu, tampung-tampung pakai ember, bisa tahun depan diperbaiki setelah ekonomi membaik. Kalau motor rusak, mogok-mogok, dorong-dorong dulu sambil jalan. Tapi kalau makan tidak ada alasan, 1 hari pun harus. Kalau begitu, makanan menjadi penting. Kepada para bupati yang ada di Bengkulu, besok Pak PLT, Pak Sultan, ini Riri punya tugas bersama saya, kita buat surplus yuk di sini. Artinya beras pun tidak boleh tunggu dari provinsi lain. Malu daerah ini begitu bagus. Bolehlah tanam semua tanaman yang lain. Bolehlah sawit karena harganya lebih mahal, ya. Tetapi tidak boleh terganggu makanan dasar, beras, jagung, dan lain-lain sebagainya. Tolong ya Pak Desa, Pak Camat, dinas-dinas terutama PPL. Kalau begitu, bagaimana menyikapinya ini? Kapan itu? Bulan depan. Sehingga 100 hari ke depan, Pak Sultan kalau memang serius, Pak Dandi mau bantu ini, ya, jadi bom, kita main deh. Kita coba. Oh cuma bicara ya, jangan. Kita solusi sama-sama. Kita tanggung jawab pada Pak Sultan sini. Saya enggak, masa beras dari luar sih? Ini soal perut saudara. Uangmu banyak tidak mau solusi. Yang solusi pertama, ada nggak beras ini? Lumbung kabupatennya mana? Lumbung provinsinya ada nggak? Di mana mau disimpan? Kalian masih kurang 50.000 ton per tahun. Dan kapan itu Dek Sultan? Yang tagih saya, kita sama-sama tentu dengan yang lain. Tahun depan. Nggak boleh lagi ada provinsi yang minus. Ini soal makan, saudara. Semangat. Oleh karena itu tunjukkan saya Pak Camat, Pak Desa, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, di mana daerahmu? Yang mana itu bagus nih hamparannya. Sampai ke sana-sana yuk. Kita tambah lagi berapa ribu hektar, berapa? 20.000 lah. Ini tahun pelan-pelan juga ya. Saya siapkan Pak Gubernur, siapapun terpilih besok, ini menjadi pekerjaan pertama, ya. Ini sekarang juga di kelautan, kamu punya pantai bagus banget, daerah di pinggir pantai. Ini Menteri Kelautan bicara nih. Kalau coba berapa hari itu, karena saya bekas gubernur, bekas bupati, ya, pertumbuhan Sulawesi Selatan itu meningkat 500%, Bapak, bukan 100, bukan 10 dari pertanian. Pendapatan rakyat dari 8-9 juta menjadi 54 juta per orang. Pertanian, kalau gitu pertanian janjikan. Bolehkah mulai dari gubernur sampai yang sebawah-bawahnya boleh bertani. Apalagi sekarang. Kalau mau dagang yang lain belum tentu. Dagang pertanian aja. Ya, termasuk sawit. Saya senang sawit banyak di sini, tapi saya cari di bawah sawit ada apa? Berarti masih ada tugasnya Riri di sini. Di bawah sawit mana sapinya? Yang mana daerah yang cocok sapi? Yang mana daerah yang cocok kambing supaya tidak monoton. Kalau tiba-tiba sawit turun seperti kemarin, kaget lagi kita. Tiba-tiba karet bersoal, kaget lagi kita. Padahal kita harus variasikan, ada dari sawit, ada dari sapi, ada dari jeruk, ada dari kelapa, gitu Bapak. Ya, tentu saja saya tunggu nanti Pak Gubernur, bersama Bupati kerjaan yuk. Ya, salah satu yang memang saya konsentrasi, tidak boleh lagi ada daerah defisit. Saya masih punya 7 daerah, sampai 9 daerah yang defisit di Indonesia, dan pertahanan mulai makin baik. Tugasnya Pak Bupati, Pak Gubernur, tunjukkan saya lahan yang mana. Jangan sawit semua, nanti ada masalah, ya, gitu. Tentu cari yang ada airnya, kalau tidak kita buat airnya. Ya, saya akan siapkan hadirnya, tolong bantu, ya, spesial program. Dan kapan itu Pak, kalau Bapak setuju, bulan depan kita main yuk. Ini bulan saya tunggu Bapak di Jakarta bicara sama saya, ya, gitu. Bapak dan hadirin sekalian. Kita orang lapangan, jadi kita bicara lapangan lah, yang terlalu tinggi teorinya. Yang penting
penting mau nggak? Mau, oke. Kau mau, apa kesiapanmu? Apa tugasnya Pak Desa? Apa tugasnya camat? Apa tugasnya Pak Bupati? Apa tugasnya Pak Gubernur? Apa tugasnya para yang mulia? Ada Riri, ada Sultan, adik-adik saya di sini. Apa tugas kau? Apa tugas menteri? Itu. Kapan harus selesai? Selesai 100 hari ke depan sesudah kita tanam. Olah tanamnya bagaimana? Kita bicara olah tanamnya, yuk. Kayak gitu, ya. Dan Bapak udah pakai 1 triliun kur, saya siapkan sampai ratusan miliar. Ya, karena gini, pertanian itu nggak boleh cuma bantuan sedikit, harus bisnis proses itu kan udah tahu untungnya per hektar berapa. Oleh karena itu kita ambil dananya dari kur. Kalau dana biasa 15%, kalau dana kur kan cuma 6%. Asal jangan kita pinjamkan ke tempat lain, untuk bungakan lagi gitu. Kita buat bank baru itu namanya. Tapi kalau untuk pertanian, Bapak tahu saya pakai kur sekarang 51 triliun nih sekarang. Tadi saya dari Presiden minta izin, saya mau ke Bengkulu. Dia bilang, oh pimpin rapat dulu di Kementerian baru. Dan sudah disampaikan salam saya. Pak Presiden tetap memperhatikan Bengkulu luar biasa. Ini salah. Apa yang mau buat di sana itu daerah defisit, saya akan jadi plus. Oh bagus itu, ya laksanakan kapan? Tahun depan. Tapi terkembali kepada kita di Bengkulu sini. Ya lebih khusus di sini Pak Bupati. Kabupaten ini harus menjadi contoh pertama. Tapi itu pun saya lihat lagi kesempatan yang pertama yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang penting yang saya sampaikan. Dan sekali lagi masyarakat samping-samping rumah ini masih banyak yang kita belum tanam. Kalau semua tanam kelapa di sekitar sini, semua rumah tanam kelapa misalnya, besok kelapa itu sawitnya sabuknya menjadi sesuatu, dia punya pelepah menjadi sesuatu, lidinya menjadi sesuatu, tempurungnya juga laku untuk diekspor, dagingnya diekspor, airnya pun menjadi sesuatu. Benar. Berapa rumah ini? Kita buat yuk, kita uji coba yuk. Minimal bayar listrik, nggak usah pakai yang dari padi, nggak usah pakai di sana, di sekitar rumah kita. Kalau gitu, besok akan ada buah di sekitar rumah kita. Bayangkan kalau itu bisa dilakukan. Saya senang lihat padi-padi kita. Saya berharap Pak Dirjen periksa RMU di sini, Pak Dinas Pertanian Kabupaten, ya provinsi periksa RMU. Ya, usahakan rakyat jangan cuma kita bayar dengan gabahnya, bayar secara beras. Ya, kalau memang RMU-nya penting bantu Pak Dirjen. Ya. Ya, lihat RMU-nya supaya RMU-nya bisa menampung dulu beras. Saya mau lumbungmu di sini Pak Bupati, kalau ada buat lumbungmu di sini melalui proses post-ralling namanya, modal strategi penggilingan. Dia bisa siapkan dananya berapa untuk modal mereka? Oh, dari produk ya 100 juta lah kurang lebih ya. Tapi lihat dulu kesiapan yang ada. Saya kira itu Bapak sekalian. Saya cuma ingin rangsang bahwa semua kabupaten mau Pak Gubernur. Itu yang cuma ini. Ya, kita bicarakan nanti di Riri. Oke, Bapak sekalian terima kasih banyak aku sudah diterima di sini. Saya masih ingin kesini lagi untuk kita panen sama-sama setelah menerapkan sebuah konsep yang lebih maksimal. Kurang lebih dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ridha Allah bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh pertanian Pak. Penyuluh pertanian Pak.
masuk. Tidak boleh. Bang, izin bang. Pak Kades. Agak mundur Pak Kades. yang tukang fotonya. Ayo ini tindak kami. Ini tindak kami, Tay. Pak, di sini aja udah. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Terima ya. Gubernur Bengkulu didampingi oleh anggota DPD dan segenap jajaran forum koordinasi pimpinan daerah untuk mengenergi ketahanan pangan kita. Kita tahu Bengkulu memang salah satu daerah yang masih defisit untuk kesiapan pangan di bidang beras. Yang lain cukup bagus, tapi berasnya masih katakanlah kita harus datangkan dari provinsi lain. Kami punya komitmen untuk tahun depan minimal defisit ini kita bisa eliminir sedemikian rupa sampai pada posisi insya Allah mudah-mudahan kita bisa swasembada khusus untuk Bengkulu di sini. Perencanaannya tentu kita mulai dengan persiapan lahan yang lebih baik dan konsentrasi lahan yang mungkin dilakukan oleh Pak Gubernur, para bupati yang ada, baru kita intervensi pengolahannya bersama-sama. Kita carikan varietas-varietas yang cocok di sini, tentu varietas unggul, pemupukan yang berimbang, dan sampai dengan bagaimana mengintervensi dengan mekanisasi yang lebih maksimal untuk mengenergi masyarakat Bengkulu yang ada. Saya kira kalau ini kita lakukan, insya Allah salah satu daerah dari Indonesia ini seperti daerah lain yang sudah bisa kita kembangkan, bisa cepat kita lakukan. Saya tahu di sini sawit, karet cukup bagus, tetapi kita kan nggak cukup dengan itu. Kita harus variasikan agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Kita Harapan Pak, bendung kapan Pak targetnya biar bisa surplus itu? ya tergantung kesiapan lahannya dan kecepatan olah kita. Kalau kita lebih cepat siapkan lahan, para bupati siapkan, tentu jangan kecil-kecil lah supaya kita bisa berkonsentrasi. Habis itu kita kembangkan. Pak, ancaman alih fungsi lahan nih Pak. Kapal troll Pak. KKP ini. Saya baru 1 hari. Nanti gue tanya dulu. Ancaman alih fungsi Pak, karena bendungan di Sleman ada 2 loh Pak. Satunya kurang perlu revitalisasi kayaknya ini Pak. Jaringan urusan irigasi. Pak Gubernur dulu itu. Nanti tinggal lapor ya. Kalau untuk lahannya sendiri kapan Pak? Berapa target kita Pak? Biar bisa surplus tadi Pak. Kita berharap Pak Gubernur di atas 20.000 bisa dia siapkan. Kalau sedikit-sedikit kan intervensinya nanti tanggung gitu. Yang mana tuh di provinsi kabupaten mana gitu. Mungkin nggak usah seluruh kabupaten, tapi ada kabupaten yang bilang kita bisa porsir. Dan masalah beras, masalah makanan itu kegunaannya setiap hari. Ya kalau yang lain kan bisa naik turun, up down. Kalau ini, oke. Saya izin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.